Hai, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi tentang semua yang saya miliki dan saya ketahui ya. Kali ini saya mau mereview bagi pengalaman mengenai alat ini ya, Sekonic ya. Sekonic L308X Flashmate ya. Alat apaan nih? Ya, jadi ini alat ini sangat penting sekali buat yang suka fotografi ya. Ini menentukan segitiga ya antara aperture, shutter speed dan juga ISO ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak terlalu banyak nyoba-nyoba. Memang untuk yang kamera-kamera digital sekarang kita dimudahkan ya dengan memilih, mengatur, kemudian dicoba bagus. Kalau nggak bagus, coba lagi, nggak bagus lagi, coba lagi gitu ya. Sampai kita menemukan settingan yang pas ya. Cara seperti itu bisa dilakukan di kamera digital, meskipun yang pertama kelemahannya butuh waktu yang lama, yang makan waktu. Yang kedua menghabiskan shutter count ya. Shutter count kita akhirnya berkurang terus kan, semakin banyak dipakai. Yang ketiga, kita kalau kurang pas harus ada post editing pastinya ya, dan itu butuh waktu juga ya. Nah, dengan alat ini kita tidak membutuhkan itu atau paling tidak mengurangi sangat banyak. Bagi yang masih suka dengan kamera manual yang lama yang pakai roll film, alat ini wajib ya untuk mengetahui. Tinggal nanti dicoba aja ya berapa komposisi yang bagus di satu tempat tertentu dengan cahaya tertentu ya. Cara penggunanya gampang ya, ini tinggal buka aja ya. Ini mengetahui nanti cahaya datang dia baca di sini. Kemudian ini ada tombol on off di sini ya, kita pencet on off, ini sudah on. Kemudian ini mode untuk memilih, di sini ada beberapa pilihan ya, apakah cahaya menerus atau pakai flash ya. Di sini ada pilihannya ya, bisa milih cahaya gambarnya matahari, nanti kita bisa lihat, akan saya zoom gitu ya, gambar matahari, gambar flash, dan juga di sini ada pilihan berapakah shutter speed, ada shutter speed, ada ISO, ada juga aperture ya, fokusnya di berapa. Caranya bagaimana menggunakan ini ya? Menggunakan ini caranya, kalau ini cahaya datang dari sini seandainya, atau kita ada flash dari sini gitu ya, 45 derajat, kita difoto dari sana, kita arahkan supaya gambarnya jelas semua ya. Kelemahan dari fotografi biasanya lehernya hitam tuh kayak gini ya. Ini saya nggak pakai cahaya apa-apa ya, kita natural aja, jadinya hitam nih ya. Nah, supaya ini nggak terlalu hitam, makanya biasanya ditaruh di leher tuh ya, di leher, kemudian diarahkan kamera ke situ tuh, celeng dari sini ya, dari sini kameranya. Nah, dia akan baca, mengoptimalkan supaya area sini tidak hitam ya. Supaya area sini tidak hitam, berapakah ISO-nya, berapakah bukaannya, dan berapakah shutter speed-nya ya. Kita coba dulu ya, kita menggunakan metode yang matahari cahaya menerus ya. Kalau flash nanti tinggal saat dibeginikan ke model gitu ya, atau ke tempat tertentu, flashnya pakai wireless gitu ya, kita nyalakan, jepret, dia akan baca, akan terekam di sini berapakah bukaan yang harus kita lakukan kan gitu ya. Nah, sekarang kita coba di ISO 100, kemudian kecepatan 125, berapakah bukaannya, f berapakah yang bisa memuat gambar supaya ini tidak hitam ya. Ya, caranya gimana? Caranya dihadapkan ke sana, ke kamera yang sini ya. Terserah sebenarnya, kalau kamu kameranya dari sini ya sini, pokoknya ngadep ke kamera aja ya. Kalau mau sini ya. Tapi kalau biasanya supaya kita gambarnya detail, yang hitam-hitam gini diambil supaya agak jelas nanti ya. Kemudian kalau kita udah siap, katakanlah gini ya, oh diambil dari sana, kita udah tahu ya. Ini tinggal pencet aja nih, tinggal pencetannya sini, tinggal pencet, nanti kita bisa melihat. Nah, hasilnya ya, setelah kita pencet ini ya, ini dari situ, kalau
kamera itu memakai ISO 100, contoh ini ya, dengan kecepatan shutter speed di 125 ya, 125 detik, maka harus menggunakan bukaan 0,5. Nah, kalau bukaan kita punya kamera dengan bukaan 4, pasti gelap. Mode itu gelap dengan 100 dan 125 gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya ini terang ya, dikompensasi, bisa dinaikkan ISO-nya atau diturunkan shutter speed-nya ya. Sebagai contoh, saya turunkan shutter speed saya ya. Saya turunkan dari 125 ke 60 ya. Didapat masih 0,7 ya di sini. Saya turunkan lagi ke sepertiga 30. Masih satu, saya nggak punya lensa sedemikian besar bukaannya ya. Sehingga kita kompromi, oke deh, saya di 60 aja. Karena untuk wedding, untuk acara-acara yang ini kan dia diem ya, 1060 aja udah bagus. Kalau modelnya yang agak bergerak, kalau yang untuk potret paling nggak 160 ya. 125 itu minimal sekali ya, kita aman di 160 supaya gambarnya itu nggak blur gitu ya, karena geraknya. Kemudian kalau kita di 60, ISO-nya nggak bisa 100 dong. Kalau 60 ISO 100 didapat bukaan 0,7 nih di sini. Ya kita harus naikkan ISO-nya. Caranya gimana? Pencet ISO, dan pencet tombol ini naik, ya, naikin. Oke, kalau saya pakai 125 1, saya pakai 160 1,04, saya pakai 200 1,07, saya pakai 250 ISO-nya 1,4. Nah, inilah keuntungan dari lensa yang bukaan lebar. Dengan 1,4 kalau kita punya Sony GM gitu ya, 85 1,4, itu kita hanya butuh ISO 250 dengan kecepatan 1/60 ya. Tapi kalau kita nggak punya yang 1,4, kita punya 1,8 gitu ya. 1,8 kalau kita hitung di sini nggak bisa ngitung 1,8 di rumusnya, kita dapatnya 2 ya, faktor 2. Dengan 2 maka ISO-nya harus 500. Artinya apa? Kalau dipakai di bukaan 1,8, ISO-nya mungkin harus naik satu step lagi, mungkin di 640 ya. ISO-nya naik satu ini lagi ya, 640. Kemudian kalau kita punyanya kamera, saya punya kamera ya, lensa yang 24 mm 70 sampai 70 mm f2,8, masih gelap ya. Kalau pakai 2, kita naikin ke supaya jadi 2,8. Berapa ISO-nya? Didapat ISO-nya 1000. Saya pakai ISO 1000 di 2,8 ya, fokusnya ya, aperturnya, bukaannya. Kita baru dengan shutter speed 60 baru dapat yang bagus nih, agak sini, agak terang gitu ya, agak yang sebelah leher ini ya. Jadi dihadapkan ke kamera yang ini ya. Ya, itu contohnya. Nanti kita ada tutorialnya menggunakan ini ya, di zoom jarak dekat gitu ya, supaya kita bisa lebih paham ya. Untuk sementara itu kita matiin lagi ya. Berapa harganya ya? Harganya relatif ya. Kalau kita memang, kalau bagi saya memang cukup mahal ya ini. Sekonic L308X flash matte ini sekitar 3 jutaan harganya ya. 3 juta rupiah, gak mahal, cuman fungsinya memang kalau untuk saya pribadi, karena saya sering foto portrait pakai flash gitu ya, di studio rumah sendiri gitu ya. Ya saya butuh banget ini gitu ya. Worth it atau enggak itu tergantung dari kebutuhan kita masing-masing ya. Oke, kita lihat tutorial menggunakan ini dengan jarak dekat supaya lebih jelas ya. Ini Sekonic flash matte L308X ya. Jadi caranya yang pertama, buka dulu ini ya. Jadi cahaya masuk ke situ, kemudian pencet nyalain ya. Nah, kemudian mode ini untuk memilih ya. Ya, ini untuk memilih. Nah, itu ada gambarnya flash ya. Kemudian
flash juga. Itu gambarnya matahari, itu yang cahaya continuous ya. Kemudian kalau kita udah pilih mau pakai yang mana, oke, kita pakai cahaya menerus gitu ya, tinggal nanti pencet ini diarahkan di arah kamera ya, kemudian pencet. Kita dapat berapa kalau seperti ini? Nah, dapat 2,8. Artinya apa? Kalau kita pakai ISO 2000 yang seperti ini, kemudian kecepatannya di 1/60, kita dapat 2,8 ya. Nah, bagaimana kita kalau merubah ya, katakanlah saya kalau 2,8 enggak punyanya f4 ya, makanya isunya naikin isunya supaya dapat 4 berapa? Di 4000 ya. Atau kalau mau isunya nggak mau dinaikin karena terlalu tinggi, takut banyak noise, isunya di 850 saja, maka pencet ya, untuk yang rubah yang ini, pencet yang bawahnya nih. Nah, diturunin supaya dapat 4, harus di 1/8. Komprominya cuma di situ ya. Kalau kita maunya lebih tinggi, lebih cepat 125, maka didapatkan harus 1 fokusnya ya. Kita susah cari full frame yang 1 ya bukannya ya, maka kita harus menaikkan ISO, yaitu komprominya di situ. Kita sampai punya di berapa. Kalau kita mau tajam ya, f4 aja udah, f4 sudah 8000, sudah mentoknya ini ya. Artinya nanti tinggal lihat di kameranya lagi kalau mau dinaikin lagi gitu ya, dengan kecepatan ini ya, dengan kecepatan 125 itu ketemu di f4, ISO-nya di 8000 ya. Itu cara kerja Sekonic. Ini sangat penting bagi fotografer, terutama yang untuk wedding ya, kemudian untuk potret ya, supaya hasilnya benar-benar memuaskan, sedikit mengurangi waktu kita untuk melakukan post editing menggunakan Photoshop ya, karena gambarnya sudah bagus ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Oke, begitulah penjelasannya dan tutorial singkatnya. Semoga menambah informasi dan juga wawasan bagi kita semua ya mengenai fotografi ya. Salam fotografi. See you.